Nah, lalu dapat kita lihat pada tabel untuk P0,05 itu kan untuk bawah baris atas dan P0,01 itu untuk baris bawah. Nah, untuk V-nya itu kan tadi 24 dan V2-nya itu 8. Jadi kita bisa lihat di sini ada 24 sama 8. Lalu untuk nilai P0,05-nya itu karena tadi dia itu adalah baris atas itu 3,12. Lalu untuk baris bawahnya itu ada di 5,28. Jadi nilai F0,05 24 V1 24 V2 8 itu sama dengan 3,12 dan untuk F0,01 V1 pada 24 dan V2 8 itu ada sama dengan 5,28. Nah, terus ada contoh soal yang kedua, yaitu di mana setelah menentukan nilai di atas, coba tentukan nilai F0,95. Nah, ini F0,95 itu adalah berbalikan dengan 0,05, karena berdasarkan bentuk tadi itu kan 1 dikurang 0,05, karena kita tahu kan itu jumlahnya adalah 0,95. Nah, untuk V1-nya itu 8 serta V2-nya itu 24. Nah, maka kita dapatkan bentuk berdasarkan bentuk umumnya itu adalah 1 per F0,05 dengan V1-nya tadi 24,8 itu ada di 1 per 3,12 karena kita tahu F0,05 itu tadi ada di 3,12. Nah, dijumlahkan jadinya sama dengan 0,32. Begitu pula pada F0,99 dengan V1-nya itu 8 dan V2-nya itu 24. Nah, sama dengan 1 per V0,01 dibalik jadi 24,8 sama dengan 1 per, karena kita udah dapatkan tadi 5,28 sama dengan 0,18. Nah, di sini ada review jurnal dari materi yang telah kelompok 4 ini bawakan. Ada estimasi parameter distribusi Weibull dan aplikasinya pada pengendalian mutu dengan memanfaatkan kuantil untuk judulnya. Penulisnya dari Salsinha Novianti, Unisda, Journal of Mathematics and Computer Science, Jurnal Matematika, Unisda, Lamongan, Vol 5, nomor 1, tahun 2019. Nah, untuk reviewnya, jadi distribusi Weibull itu merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu. Sama halnya dengan distribusi lainnya, distribusi Weibull pun dicirikan dengan min, variansi, dan fungsi pembangkit momen. Kelebihan distribusi ini dibandingkan dengan distribusi lainnya adalah fleksibilitasnya, di mana distribusi ini dapat berubah menjadi distribusi lain seperti distribusi eksponensial tergantung pada nilai parameter. Distribusi yang dipilih yaitu parameter skala dan parameter bentuk. Dengan membangkitkan data sebanyak 200 data berdistribusi Weibull, jika data tersebut dianalisis dengan grafik pengendali Shewhart, maka terdapat banyak data yang berada di luar batas pengendali sehingga akan disimpulkan bahwa grafik tak terkendali. Oleh karena itu, jika data bukan berasal dari distribusi normal, penggunaan grafik pengendali Shewhart tidak disarankan, sama halnya dengan mencari parameter pada distribusi lainnya seperti distribusi normal. Parameter dapat diperoleh dengan memanfaatkan metode maximum likelihood estimation. Distribusi Weibull banyak diaplikasikan pada pengendalian mutu kualikontor, terutama untuk dapat waktu hidup atau lifetime data. Grafik pengendali sendiri adalah perangkat statistik grafis yang digunakan untuk mengontrol suatu proses berulang. Grafik pengendali sangat berguna dalam menetapkan standar pencapaian dari sebuah proses untuk membantu mencapai standar tersebut dan mempertimbangkan standar mana yang sudah tercapai. Grafik pengendali berdasarkan data yang berdistribusi Weibull memanfaatkan kuantil-kuantil yaitu 0,00135, 0,5, dan 0,99865 yang akan digunakan sebagai batas pengendali untuk mengaplikasikan metode likelihood dalam mencari parameter distribusi Weibull yang akan digunakan menggunakan software Minitab. Nah, mungkin sekian dari pembahasan materi kelompok 4. Mungkin saya akan kembalikan kepada Lutfan. Terima kasih kepada Dava Aulia atas presentasinya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang e-book kami.
Untuk Tio Bima boleh di-share screen. Baik, kita lanjutkan presentasinya. Untuk e-book yang kami sudah rangkum, judulnya itu probabilitas, variabel acak, dan proses stokastik. Next. Untuk anggotanya sama seperti tadi, sepertinya saya tidak perlu menyebutkan. Next. Untuk referensi yang kami ambil, penulisnya yakni Athanios Papoulis, lalu ada Unicris Pillai S 2002 dengan judul Probability, Random Variable and Stochastic Process. Untuk universitas saya ini McGraw-Hill Higher Education. Next. Untuk pembacaan chapter 1 dan 2 akan diberikan kepada Tio Bima Pratama. Silakan. Terima kasih kepada rekan saya Lutfan. Yang pertama di sini ada chapter 1. Pada chapter 1 adalah pendahuluan. Tujuan dari teori ini adalah untuk menggambarkan dan memprediksi rata-rata dalam hal probabilitas suatu peristiwa atau kejadian. Probabilitas suatu peristiwa A adalah angka P dalam kurung A. Jika percobaan dilakukan N kali dan peristiwa A terjadi NA kali, maka dengan tinggi tingkat kepastian frekuensi relatif NA per N dan terjadinya A dekat dengan PA. Ini rumusnya adalah P dalam kurung A sama dengan NA per N, asalkan N cukup besar. Namun kurangnya presisi ini tidak dapat dihindari jika kita mencoba mendefinisikan untuk probabilitas dalam kaitannya dengan tingkat kepastian yang tinggi. Nah, resistor umumnya dipandang sebagai perangkat dua terminal yang tegangannya proporsional saat ini. R sama dengan F terhadap T dan I terhadap T. Namun, ini hanyalah sebuah abstraksi yang mudah dipahami. Resistor nyata adalah perangkat yang kompleks dengan induktansi dan kapasitansi terdistribusi yang tidak memiliki terminal. Nah, definisi aksiomatik, kejadian tertentu S adalah kejadian yang terjadi dalam setiap percobaan. Gabungan A, simbol gabungan B, nah sama dengan A plus B. Dari dua kejadian A dan B adalah kejadian yang terjadi ketika A atau B, atau keduanya terjadi. Perpotongan atau irisan A, irisan B sama dengan A dikali B dari kejadian A dan B adalah kejadian yang terjadi ketika kedua kejadian A dan B itu terjadi. Nah, pendekatan aksiomatik untuk probabilitas didasarkan pada 3 postulat berikut dan tidak ada yang lain. Yang pertama yaitu probabilitas P dalam kurung A dari suatu peristiwa A adalah bilangan non negatif yang diberikan pada kejadian ini. Simbolnya P dalam kurung A lebih besar sama dengan 0. Yang kedua adalah probabilitas peristiwa tertentu sama dengan 1. PS sama dengan 1. Yang ketiga, jika peristiwa A dan B saling eksklusif, maka PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Nah, kemudian probabilitas dan induktansi. Dalam aplikasi teori probabilitas, kita dihadapkan pada pertanyaan berikut. Misalkan kita mengetahui entah bagaimana dari pengamatan masa lalu probabilitas PA dari suatu peristiwa A pada suatu eksperimen tertentu, kesimpulan apa yang dapat kita tarik? Nah, kita menjawab dengan dua cara, tergantung pada ukuran PA-nya. Nih, kasus pertama, misalkan PA sama dengan 0,6. Dalam kasus ini, angka 0,6 hanya memberikan tingkat keyakinan tertentu bahwa peristiwa A akan terjadi. Probabilitas yang diketahui adalah dengan demikian digunakan ukuran keyakinan kita tentang terjadinya A dalam satu percobaan. Ini interpretasi P dalam kurung A ini bersifat subjektif, dalam arti tidak dapat diverifikasi secara eksperimental. Dalam satu percobaan, peristiwa A akan terjadi atau tidak akan terjadi. Nah, pada kasus 2, misalkan P dalam kurung A sama dengan itu 0,999, kita sekarang dapat menyatakan dengan praktis bahwa pada percobaan berikutnya peristiwa A akan terjadi.
Kesimpulan ini bersifat objektif, dalam arti dapat diverifikasi secara eksperimental. Pada percobaan berikutnya, kejadian A pasti terjadi. Nah, informasi bahwa PA sama dengan 0,6 mengarah pada kesimpulan bahwa jika percobaan dilakukan 1000 kali, maka hampir pasti jumlah kali peristiwa A akan terjadi adalah antara 550 dan 650. Kasualitas dan keacakan. Kesimpulan tentang kontroversi mengenai keduanya, yaitu tidak ada pertentangan antara kasualitas dan keacakan, atau antara determinisme dan probabilitas, sebagaimana seharusnya bahwa teori-teori ilmiah bukanlah penemuan dari ralang alam, melainkan penemuan pikiran manusia. Dari hukum Newton dapat disimpulkan bahwa D sama dengan V kuadrat per G sin 2 theta. Hal ini tampaknya merupakan konsekuensi yang tidak memenuhi syarat dari hukum sebab akibat. Namun, tidak demikian begitu. Hasilnya adalah perkiraan dan dapat diberikan interpretasi probabilistik. Kemudian chapter 2, teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang disebut elemen. Sebagai contoh, misalkan mobil, apel, dan pensil. Ini adalah sebuah himpunan yang elemen-elemennya ada 3, yaitu mobil, apel, dan pensil. Himpunan kepala dan ekor ini memiliki 2 elemen. Kemudian himpunan 1, 2, 3, 5 memiliki 4 elemen. Nah, elemen-elemen dari sebuah himpunan akan diidentifikasi sebagian besar dengan huruf S. Jadi, A sama dengan S1 sampai S tak terhingga, atau Sn. Akan berarti bahwa himpunan A terdiri dari elemen-elemen S1 sampai Sn. Kita juga akan mengidentifikasi himpunan-himpunan berdasarkan sifat-sifat dari elemen-elemennya. Jadi, A sama dengan semua bilangan bulat positif. Berarti himpunan yang elemen-elemennya adalah angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Gabungan dan irisan. Jumlah atau gabungan dari dua himpunan dan himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang elemen-elemennya adalah semua elemen A atau B, atau keduanya. Himpunan ini akan dituliskan dalam bentuk A ditambah B, atau bisa disebut juga dengan A gabungan B. Operasi ini bersifat komutatif dan asosiatif. Kita perhatikan bahwa jika B himpunan bagian dari A, maka A dikali B sama dengan A. Dari sini dapat disimpulkan bahwa A gabungan A adalah sama dengan A, kemudian A gabungan himpunan kosong sama dengan A. S gabungan A sama dengan S. Hasil kali atau irisan dua himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang terdiri dari semua elemen yang sama pada himpunan A dan B. Himpunan ini ditulis dalam bentuk A dikali B atau A irisan B. Ruang probabilitas. Dalam teori probabilitas, terminologi himpunan berikut ini digunakan. Ruang S disebut kejadian tertentu, elemen-elemennya hasil eksperimen, dan himpunan bagian dari kejadian tersebut. Himpunan kosong atau simbol himpunan kosong seperti ini adalah kejadian yang tidak mungkin, dan kejadian SI yang terdiri dari satu elemen SI adalah kejadian dasar. Kita menetapkan untuk setiap kejadian A sebuah angka PA yang kita sebut sebagai probabilitas kejadian A. Angka ini dipilih sedemikian rupa untuk memenuhi 3 kondisi. Kondisi pertama yaitu PA-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kondisi kedua PS sama dengan 1, dan kondisi ketiga AB sama dengan himpunan kosong. Apabila P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kondisi ini adalah aksioma dari teori probabilitas. Dalam perkembangannya, teori semua kesimpulan dapat didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada aksioma dan hanya pada aksioma. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat dari sebuah peristiwa A dengan asumsi peristiwa lain, yaitu M, dilambangkan dengan P, A, di garis M, menurut definisi adalah rasio PA garis M sama dengan P A dikali M per PM, di mana kita mengasumsikan bahwa PM bukan 0. Sifat-sifat berikut dapat langsung diikuti dari definisi tersebut. Jika M himpunan bagian dari A, maka PA di garis M sama dengan 1, karena dengan demikian AM sama dengan M. Demikian pula jika A himpunan bagian dari M, maka P A garis M sama dengan PA per PM, lebih besar sama dengan PA. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maudi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan chapter 3 atau bab 3, yaitu percobaan berulang.
eksperimen gabungan, yaitu percobaan pertama adalah menggelindingkan dadu yang adil. Misal di sini ada S1 sama dengan F1 sampai F6. F1 dikali F1 sama dengan 1/6. Kemudian ada eksperimen kedua adalah melempar koin yang adil pada S2 sama dengan H, T. Probabilitas 2 yaitu H sama dengan P2 kali T sama dengan 1/2. Setelah melakukan kedua percobaan dan ingin menemukan probabilitas 2 pada dadu dan kepala koin, jika membuat asumsi yang masuk akal bahwa hasil percobaan pertama tidak bergantung pada hasil percobaan kedua. Nah, dapat menyimpulkan bahwa probabilitas tidak diketahui sama dengan 1/6 dikali 1/2. Kesimpulan di atas masuk akal, namun pengertian independensi yang digunakan dalam derivasinya tidak sesuai. Dalam definisi yang diberikan tersebut adalah kejadian A dan B adalah himpunan bagian dari ruang yang sama. Next. Nah, kemudian di sini ada produk kartesian. Di sini ada contohnya, yaitu produk kartesian dari set S1 sama dengan mobil, apel, burung. S2-nya yaitu HT. Nah, memiliki 6 elemen, yaitu S1, misalkan S1 dikali S2, yaitu mobil dikali H, mobil dikali T, apel dikali H, apel dikali T, burung dikali H, burung dikali T. Next. Nah, di sini ada percobaan Bernoulli. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada kertas dengan adil digulungkan 5 kali. Kami akan menemukan probabilitas PS2 bahwa 6 akan ditampilkan 2 kali. Nah, selanjutnya ada penyelesaian. Dalam gulungan tunggal kertas A, yaitu 6, adalah peristiwa dengan probabilitas 1/6. Nah, pengaturan. Di sini ada PA sama dengan 1/2, P A aksen sama dengan 5/6, dan N sama dengan 5, yaitu dan K sama dengan 2. Maka probabilitas S dikali 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial, kurung buka 1/6 pangkat 2 dikali 2/6 pangkat 3. Next. Kemudian teorema dan permainan kebutuhan Bernoulli. Bagian menyatakan dalam pembuktian salah satu teorema paling penting dalam teori probabilitas. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu dalam permainan lotre di negara New York, pemainan memilih 6 angka dari urutan 1 hingga 51. Pada gambar lotre, 6 bola ditarik secara acak dari kotak yang berisi 51 bola bernomor 1 hingga 51. Berapa probabilitas yang dimiliki seorang pemain? K cocok, yaitu K sama dengan 4, 5, atau 6. Penyelesaiannya, dalam lotre di negara New York, N-nya yaitu 51, dan M-nya yaitu 6. Jadi, ketika probabilitas sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dibagi 51 dikali 50 dikali 49 dikali 48 dikali 47 dikali 46 sama dengan 1 per 18,009,460 sama dengan 5 kali 5 kali 10 pangkat 8. Dengan demikian, kemungkinan untuk memenangkan lotre yaitu 1/18 juta. Sekian. Next. Kemudian bab 4 yaitu konsep variabel acak. Variabel acak adalah angka X, zeta yang ditetapkan untuk setiap hasil percobaan. Angka ini bisa berupa keuntungan dalam permainan untung-untungan. Nah, di sini ada contoh soal. Dalam percobaan dadu, kita menetapkan 6 hasil FI bilangan X sama dengan FI sama dengan 10I. Dengan demikian, X, FI sama dengan 10. Dan seterusnya sampai F6 yaitu hasilnya 60. Next. Boleh di next.
Kemudian fungsi distribusi dan kepadatan. Unsur-unsur himpunan zeta atau omega yang terdapat dalam peristiwa X lebih dari sama dengan X berubah karena bilangan X mengambil berbagai nilai probabilitas P, yaitu X kurang dari sama dengan X dari kejadian X kurang dari sama dengan X. Oleh karena itu, bilangan yang tergantung pada X akan ini dilambangkan dengan Fx sama dengan Fx kurung buka X dan disebut fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X. Nah, di pinggir ini, di samping ini ada contoh soalnya. Next. Kemudian variabel acak spesifik. Variabel acak yang memiliki fungsi distribusi atau kerapatan tertentu tanpa mengacu pada ruang probabilitas tertentu. Untuk melakukannya, harus mengajukan bahwa diberikan fungsi fx atau integralnya. Nah, di sini ada rumusnya, yang artinya fungsi fx harus non-negatif dan luasnya harus 1. Fungsi fx harus kontinu dari kanan, dan ketika x naik dari min hingga ke terhingga, ia harus naik secara monoton dari 0 ke 1. Next. Kemudian ada perkiraan asimtotik untuk variabel acak binomial. Sejak koefisien binominal memiliki rumus ini, nk sama dengan n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah koin yang dilempar 100 kali, carilah probabilitas PA, kepala, dan muncul 500 kali, dan probabilitas PB, kepala, dan muncul 510 kali. Nah, P sama dengan Q sama dengan 0,5, dan N-nya yaitu 1000. Di sini kita masukkan rumus, kuadrat NPQ sama dengan 5 akar 10. Nah, yang A, jika K sama dengan 500, kemudian K dikurangi NP sama dengan 0. Probabilitas A menghasilkan 0,0252. Dan jika K-nya yaitu 510, maka probabilitas B-nya yaitu 0,0207. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut ke chapter 5, yakni fungsi dari suatu acak variabel. Part 5.1, variabel acak Gx. Misalkan X adalah variabel acak dan Gx adalah fungsi dari variabel real X. Diekspresikan Y sama dengan Gx adalah variabel acak baru yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk zeta tertentu, X zeta adalah angka dan Gx zeta adalah angka lain yang ditentukan dalam istilah X zeta dan Gx. Angka ini adalah nilai Y zeta sama dengan Gx zeta ditugaskan ke variabel acak Y. Jadi fungsi dari variabel acak X adalah A komposit fungsinya Y sama dengan Gx sama dengan Gx zeta dengan domain himpunan S hasil percobaan. Fungsi distribusi FYY dari variabel acak yang dibentuk adalah probabilitas kejadian Y lebih kecil sama dengan Y, terdiri dari semua hasil zeta, sehingga Y zeta sama dengan Gx zeta lebih kecil sama dengan Y. Jadi FYY sama dengan P, Y lebih kecil sama dengan Y, sama dengan P, Gx sama lebih kecil sama dengan Y. Untuk kita tentu nilai X sedemikian sehingga Gx lebih kecil sama dengan Y membentuk himpunan pada sumbu Y X dilambangkan oleh RY. Jelas Gx zeta lebih kecil sama dengan Y jika X zeta adalah bilangan dari himpunan RY. Oleh karena itu FYY sama dengan PX anggota RY. Next. Uh, 5.2 pendistribusian Gx. Kita akan menyatakan fungsi distribusi FYY dari variabel acak Y sama dengan Gx di suku-suku fungsi distribusi Fx dari variabel acak X dan fungsi Gx.
Untuk tujuan ini kita harus menentukan himpunan RY dari sumbu X sehingga GX lebih kecil sama dengan Y, dan probabilitas bahwa X ada di himpunan ini kecuali dinyatakan lain, diasumsikan bahwa fxx adalah kontinu. Next. Uh, 5.3 rata-rata dan varian. Untuk rata-rata, nilai atau rata-rata yang diharapkan dari variabel acak X menurut definisinya adalah EX sama dengan integral terdefinisi hingga min terdefinisi X, Fx, Dx. Angka ini juga akan dilambangkan dengan Fx atau N. Untuk variabel sigma kuadrat dikenal sebagai varians dari variabel acak X, dan akar kuadrat positif sigma X sama dengan akar X min U kuadrat, dikenal sebagai standar deviasi dari X. Catatan bahwa standar deviasi mewakili nilai kuadrat akar rata-rata dari variabel acak sekitar rata-rata U. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sigma kuadrat adalah rata-rata dari variabel acak X min N kuadrat. Next. Lima titik empat momen. Untuk momen terbagi atas momen biasa, momen mutlak, momen pusat, dan momen umum. Next. 5.5 karakteristik fungsi. Fungsi karakteristik dari variabel acak menurut definisinya adalah integral. Untuk rumusnya dapat dilihat di sini. Lalu ada fungsi ini maksimal pada titik asal karena fx lebih kecil sama dengan 0. Dan jika jw diubah menjadi s integral, yang dihasilkan seperti yang ada di gambar adalah fungsi momen pembangkit dari x. Sedangkan untuk fungsi karakteristik kedua dari x dapat dilihat juga di gambar ini. Next. Untuk contoh soalnya, Y sama dengan AX tambah B. Untuk mencari F, Y, kita harus mencari nilai X sehingga AX tambah B lebih kecil sama dengan Y. A-nya, jika A lebih besar daripada 0, maka AX tambah B lebih kecil sama dengan Y. Untuk X lebih kecil sama dengan Y min B dibagi A. Karena itu, dapat dilihat di sini. Untuk B-nya, jika A lebih kecil dari 0, maka AX tambah B lebih kecil sama dengan Y. Untuk X lebih besar sama dengan Y min B dibagi A. Karena itu, dapat dilihat di gambar. Next. Lalu ada chapter 6, dua variabel acak. Yang pertama ada 6.1 distribusi bivariat. Diberi dua variabel acak X dan Y dan didefinisikan. Lalu kami ingin menentukan statistik bersamanya, yaitu probabilitas bahwa titik XY ada di suatu yang ditentukan wilayah D dalam XY. Fungsi distribusi fxx dan fyy dari variabel acak yang diberikan menentukan statistik marginal mereka yang terpisah tetapi bukan statistik bersama mereka. Di dalamnya khususnya probabilitas kejadian, dan dapat dilihat di sini. Dapat dinyatakan dalam bentuk fxx dan fyy. Di sini kami menunjukkan bahwa statistik bersama dari variabel acak x dan y sepenuhnya ditentukan jika probabilitas kejadian ini diketahui untuk setiap x dan y. Next. Lalu ada 6.2, satu fungsi dari dua variabel acak. Diberikan dua variabel acak x dan y dari sebuah fungsi g x y. Kami membentuk variabel acak baru z sebagai z sama dengan g x y. Mengingat bersamanya f x y, x y, bagaimana cara mendapatkan fz z dari z-nya? Masalah dari jenis ini menarik dari sudut pandang praktis. Misalnya sinyal yang diterima masuk adegan komunikasi biasa terdiri dari sinyal yang diinginkan kubur dalam kebisingan, dan ini formulasi dalam hal ini direduksi menjadi Z sama dengan X tambah Y. Penting untuk mengetahui statistik dari sinyal masuk untuk desain menerima yang tepat. Dalam konteks ini, kita akan menganalisis masalah dimulai dari seperti yang ada di gambar, di mana DZ adalah bidang XY menyatakan daerah di mana pertidaksamaan GXY begitu sama dengan Z terpenuhi.
Untuk selanjutnya Bapak eh, waktu sisa 5 menit lagi, apakah perlu dilanjut atau tidak ya Pak? Mengingat bahwa jam 16.50 Zoom ini harus sudah diselesaikan. Maaf sebelumnya Pak. Ya Mas, kita akhiri aja nanti. Ini ada link baru lagi nggak? Eh, untuk link Tio Bima boleh. Udah disiapin sih Pak buat link selanjutnya. Cuma kan katanya sampai 16.50 doang. Ya, kita keluar dulu, ntar masuk lagi ke link yang baru lagi ya. Ntar kirim ke saya ya. Biar nanti sekalian saya tutup. Soalnya kan nggak mungkin juga saya tutup sisanya segini. Ya Pak. Ntar Oke, Pak. kalian presentasi lagi 10 menit lagi, nanti sisanya baru saya. Oke, Pak. Ntar kirimin ya.